Siswi terseret banjir lahar Semeru. Siswa antusias dapat MBG di bulan puasa. Melihat kekokohan masjid tertua di Kediri. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lain untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Pagi dengan berita dari Lumajang. Seorang siswi SD di Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru. Korban terseret saat orang tuanya nekat menerjang derasnya arus banjir untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Inilah detik-detik Vita, siswi kelas 4 SD Negeri Jugosari 3 terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia diantar oleh Anton ayahnya mengendarai motor menuju sekolahnya. Saat tiba di Sungai Regoyo, ayah korban tidak mempedulikan himbauan warga lain untuk mengecek dulu kedalaman sungai dan arusnya. Ayah siswi SD ini terus mengendarai motornya menerjang derasnya arus banjir lahar Gunung Semeru. Motornya tak mampu menerjang banjir sehingga kedua pengendara motor ini terseret hingga 5 meter lebih. Beruntung warga yang mengetahui peristiwa naas ini bisa menolong dan menyelamatkan kedua korban dari terjangan air banjir yang menyeret keduanya. Sementara itu motor kedua korban mogok karena kemasukan air dan harus dibawa ke bengkel. Dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter Pak kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Iya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Lecet tadi ya? Iya. Saudara, petugas Satpol PP Kabupaten Kediri lakukan inspeksi mendadak sidak sejumlah tempat hiburan malam. Dalam sidak ini petugas menemukan tempat hiburan malam melanggar jam operasional dengan membuka usaha di luar jam yang telah ditentukan. Ada 6 tempat hiburan malam di Kabupaten Kediri yang diperiksa petugas Satpol PP setempat. Dari ke-6 titik lokasi, petugas menemukan 1 tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan aturan jam buka selama bulan Ramadan. Tempat hiburan malam tersebut nekat beroperasi lebih awal dari aturan yang sudah ditentukan. Dalam surat edaran Bupati Kediri, tempat hiburan malam yang diperbolehkan buka mulai pukul 9 hingga 12 malam. Hal ini membuat petugas melakukan tes urin ke seluruh pengunjung. Meski hasilnya dinyatakan negatif narkotika, petugas tetap memberikan peringatan keras kepada pengelola usaha. Bila masih melanggar aturan, Pemkab Kediri akan memberikan sanksi tegas menutup sementara hingga pencabutan izin usaha. Kita melihat kenyataan ada 3 orang pengunjung yang ada di tempat, maka kami lakukan bersama dengan BNK Kabupaten Kediri untuk dilakukan tes urin terhadap orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Dan alhamdulillah dari 12 orang yang diperiksa atau di tes urin semuanya negatif. Dan di beberapa tempat alhamdulillah pelaksanaan ketentuan SE itu sudah dilaksanakan sesuai. Saudara, pemerintah Kota Kediri menggelar inspeksi mendadak sidak ke sejumlah pedagang takjil dadakan. Dari hasil pemeriksaan 56 sampel makanan yang diperiksa, saat sidak ditemukan 1 jenis makanan yang mengandung zat pewarna tak layak konsumsi. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati ini memeriksa pedagang takjil dadakan di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto. 1 persatu makanan milik pedagang yang dijual diperiksa dan diuji laboratorium. Hasilnya dari 56 sampel makanan yang diperiksa, Wali Kota Vinanda Prameswati menemukan takjil mengandung zat pewarna tak layak konsumsi jenis rodamin B.
Zat pewarna itu berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Wali Kota Vinanda meminta pedagang melarang dan menarik takjil tersebut. Adanya temuan ini, pemeriksaan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan konsumen selama bulan Ramadan. Wali Kota Vinanda memberikan imbauan kepada masyarakat agar memilih lebih jeli lagi saat berbelanja makanan takjil. Salah satunya dengan menghindari makanan yang memiliki warna lebih mencolok. Hasilnya dari sidak ini tadi, dari BPOM ditemukan salah satu makanan terindikasi adanya pewarna makanan, dan tentunya tadi juga sudah diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk tidak berjualan karena memang makanan tadi berupa pupuk itu berbahaya apabila dikonsumsi. Dan kemudian tadi juga dari BPOM sudah melakukan uji juga baik di GOR maupun di pasar bazar, karena memang di GOR maupun di pasar bazar kan juga banyak pedagang takjil, dan alhamdulillah dari hasil BPOM semuanya aman. Berita selanjutnya, memasuki waktu belajar sekolah di bulan Ramadan 2026, pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mulai membagikan makanan bergizi gratis MBG dalam bentuk makanan kering. Diharapkan paket MBG makanan kering ini tetap dapat dikonsumsi siswa saat buka puasa. Salah satu sekolah yang mendapatkan penyaluran MBG makanan kering adalah Madrasah Aliyah Negeri Mankota, Surabaya. Sebanyak 1.212 siswa di madrasah ini mendapat pembagian makanan kering yang dibungkus menggunakan kantong kain. Paket makanan kering tersebut berisikan sebungkus roti, 1 buah apel, dan sebungkus kering tempe. Nantinya, paket MBG makanan kering akan berbeda-beda atau bervariasi setiap harinya. Di Mankota Surabaya ini untuk MBG di bulan Ramadan ini adalah tahun yang kedua. Tahun sebelumnya sudah selama Ramadan biasanya kalau mengacu tahun-tahun sebelumnya ya makanan kering. Jumlahnya 1.212. Artinya untuk 1.212 siswa ya? Iya. Ini bentuknya akan berbeda-beda Pak menunya, kering tapi berbeda-beda. Atau sama semua? Biasanya beda-beda. Jadi kita mendapatkan makanan kering ini cocok untuk kita bawa pulang sebagai menu berbuka kita. Ini dapat apa nih? Hari ini dapat apa aja? Hari ini dapat ini Pak, begini ini tempe kering, lalu ada roti dan ada buah Pak, ada apel. Menurut ada 3. kamu cukup nggak menu ini? Menurut saya cukup sih, karena ini sudah ada roti sama tempe untuk menu awal untuk berbuka puasa ini sudah cukup, alhamdulillah. Diharapkan paket MBG makanan kering ini tetap dapat dikonsumsi siswa saat berbuka puasa. Sementara itu, pembagian MBG makanan kering ini akan dilakukan selama bulan puasa Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, harga cabai rawit di Kabupaten Madiun, Jawa Timur turun dari Rp130.000 per kilogram, kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Meski harganya turun, warga menilai harga cabai rawit saat ini masih mahal. Harga cabai rawit di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terpantau turun. Sebelumnya harga cabai rawit menyentuh Rp130.000 per kilogram dan saat ini sudah turun di harga Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, penurunan harga cabai rawit telah terjadi beberapa hari. Namun daya beli masyarakat kian ikut menurun. Pertama naik kan luarang Mas. Berapa? 130. Sing pertama. Terus saat ini? Terus sing kedua kan 120. Terus sekarang 100. Tapi itu sudah turun Bu ya berarti ya? Turun termasuk. Tapi gimana? Turun. Harga 100 ini masih mahal? Iya masih mahal dibanding di biasa nih. Biasanya kan paling 50. Oh gitu. Terus ini pembeli gimana Bu? Sambat nggak Bu? Pembeli sambat, bakule ya sambat. Warga menilai harga Rp100.000 untuk 1 kilogram cabai rawit sangat mahal. Warga memilih menghemat dengan mengurangi pembelian. Warga berharap harga cabai rawit dapat turun lagi agar lebih terjangkau oleh masyarakat karena menjadi kebutuhan harian saat Ramadan. Apa? Tanggapannya gimana selaku warga ini? Kemahalan nggak Bu dengan harga segitu kira-kira? Ya kemahalan, kalau beli sedikit harganya aja mahal. Untuk kebutuhan tiap hari toh itu. Kalau harapan warga gimana sih Bu harga kebutuhan Bu?
Ya ben stabil ngono to, Mas. Oh, biar stabil gitu ya. Iya, pekerjaan ngeluh. Kalau orang desa kan kerjaannya musiman. Jadi harapannya harga stabil di bulan Ramadan ini, Bu. Ya. Sementara itu terdapat cabai jenis lain yang kini tengah mengalami kenaikan harga, yaitu cabai merah besar dan merah keriting. Keduanya naik dari harga semula di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang berinovasi membuat mesin pengering gabah dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan bakar. Mesin ini menjadi solusi pengering gabah tanpa terkendala cuaca. Bed dryer adalah mesin pengering gabah karya 4 mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Mesin pengering gabah ini bekerja dengan cara menyalurkan udara panas ke dalam sebuah wadah yang berisi gabah basah. Suhu panas dalam mesin juga dijaga di kisaran 40 hingga 50 derajat Celcius. Udara panas ini dihasilkan dari tungku pembakaran dan ditiup dengan kipas angin. Uniknya dalam proses pembakaran, alat ini menggunakan minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai. Malikul Arifin, salah satu perancang mesin pengering, menjelaskan saat ini mayoritas petani mengandalkan sinar matahari untuk menjemur gabah. Dan hal tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, dengan mesin ini petani bisa mengeringkan gabah meski tanpa sinar matahari. Selain itu, waktu pengeringan gabah juga menjadi lebih singkat, yakni 8 jam untuk 500 kg gabah basah. Kita melihat dari permasalahannya dari petani, Pak ya. Awalnya dari petani karena buat pengeringannya juga itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga suhu yang cuaca yang kurang menentu, jadi kita mengajukan ini, Pak, inovasi ini buat landasan awal lah buat pengembangan alat ini juga. Kita mempersingkat waktu penjemuran juga, itu juga kita bisa lebih aware, maksudnya bisa lewatin cuaca gitu, Pak. Menghindari cuaca buruk gitu. Selain untuk gabah, tidak menutup kemungkinan alat ini bisa digunakan untuk mengeringkan hasil panen lainnya, seperti kopi. Mahasiswa berharap mesin yang mereka buat bisa membantu meningkatkan hasil panen petani. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Usai jeda berikut, saudara, kami akan mengajak Anda untuk melihat kekokohan masjid tertua di Kediri. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, warga di Kota Madiun, Jawa Timur mengantre untuk menukar uang lama ke uang kertas pecahan baru melalui layanan kas keliling Bank Indonesia. Warga menukar uang baru sebagai persiapan untuk dibagikan ke sanak saudara saat Hari Raya Lebaran. Ratusan warga di Kota Madiun, Jawa Timur mengantre saat mobil layanan kas keliling milik Bank Indonesia tiba di halaman Masjid Agung Baitul Hakim. Warga mengantre untuk menukar uang lama yang mereka miliki ke uang kertas pecahan baru. Di antaranya pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 sampai Rp50.000. Sebelumnya warga telah memesan penukaran secara daring di situs pintar milik Bank Indonesia. Syarat pendaftaran menggunakan kartu tanda penduduk, alamat email, serta nomor ponsel. Batas maksimal penukaran setiap kartu tanda penduduk yang terdaftar sebesar Rp5.300.000. Warga mengaku uang pecahan baru akan dibagikan ke sanak saudara saat Lebaran nanti. Layanan penukaran uang baru yang digelar Bank Indonesia ini merupakan penukaran periode pertama yang digelar mulai tanggal 19 sampai 28 Februari 2026 mendatang. Kita tahunya kan dari webnya BI kalau ada penukaran periode pertama. Nah itu daftar dulu di webnya Pintar BI. 2.700.000. Itu. Kalau ini tadi antre di lokasi ini gimana?
panjang nggak? Ya alhamdulillah, cuman datang lebih awal jadi cepat. Dapat giliran awal gitu ya. Terus rencananya digunakan untuk apa sih Mbak? Untuk lebaran atau gimana? Lebaran. 1.000-an, Oke. 2.000-an, 5.000-an, 10.000 sama 20.000. Oke, ada pembatasan nggak? Mungkin maksimal berapa gitu Pak? Atau minimal Ada, berapa? Maksimal berapa? 2.800.000. Maksimal 2.800. Saudara, harga bahan kue di Malang melonjak saat pekan awal bulan suci Ramadan. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga jual kue lebaran. Saudara, harga kebutuhan pokok sedang naik, tak terkecuali harga bahan kue. Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, kita cek yuk harga bahan kue di toko bahan kue yang ada di Kota Malang ini. Nah, di sini sudah ramai pengunjung ya kalau dilihat dari pagi ini, karena memang masyarakat ini biasanya mulai membeli bahan kue sejak awal Ramadan hingga pertengahan seperti itu untuk mempersiapkan Lebaran nanti. Nah, di sini memang banyak sih yang dijual, mulai dari tepung terigu, lalu juga tepung-tepung yang lain, mentega, ataupun selai-selai sebagai bahan kue kering. Nah, saya mau coba tanya-tanya ke pembeli yang ada di sini, sebenarnya harga yang naik itu apa saja sih, dan apakah mempengaruhi pembelian mereka, ataupun misalnya jika mereka berjualan seperti itu, apakah mempengaruhi penjualan mereka. Nah, saya mau nanya dengan salah satu pembeli toko bahan kue yang ada di sini. Selamat pagi, Ibu. Ya, pagi. Dari Ibu siapa? Dengan Ibu Mufia. Ya, Ibu Mufia hari ini belanja apa aja ini, Bu? Ini bahan kue, bahan tambahan kue yang nantinya kita olah menjadi kue kering. Oke, kue kering ini butuh apa aja yang dibeli Ibu hari ini, apa nih? Ada butter, ada maizena, ada baking powder, terus itu apa? Margarin. Ya, ada tepung dan juga margarin gitu ya. Ada perubahan harga nggak sih Bu? Karena sekarang kan menjelang Lebaran seperti itu ya, ada seperti tepung dan mentega. Apakah ada perubahan harga, kenaikan seperti itu? Ya, ada. Itu yang sangat signifikan untuk kenaikan harganya, itu sangat tinggi. Kira-kira biasanya berapa Bu kalau dilihat kenaikan harganya sebelum Lebaran ini? Sebelum Lebaran itu kalau butter kan biasanya di atas sekitar 80 ya. Sekarang kan menjadi 85 gitu. Kalau yang itu butter yang ekonomis menurut saya itu. Kalau dengan harga yang naik ini mempengaruhi pembelian Ibu sendiri nggak sih? Alhamdulillah untuk saat ini masih yang repeat order itu banyak, yang sudah sudah berlangganan itu repeat order lagi, karena saya menjaga kualitas dari kue kering sendiri. Oke, Ibu ini kan jualan kue kering ya. Gimana sih cara menyiasatinya Bu kalau harga naik? Nah, Ibu sebagai pedagang seperti apa Bu? Kalau harga naik, kalau saya itu konsisten dengan rasa, jadi harga juga dinaikkan. Alhamdulillah pelanggan juga memahami untuk harga tersebut. Oke, berarti tetap menjaga kualitas begitu ya. Oke, terima kasih Bu Mufia, selamat berbelanja lagi. Nah saudara, memang benar ya terjadi kenaikan harga bahan kue mulai dari tepung, margarin, bahkan kelangkaan seperti selai karena memang permintaan bahan kue ini sangat tinggi menjelang Lebaran. Tetapi hal tersebut juga tidak mengurangi pembelian dari masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat untuk menjelang Lebaran nanti. Dari Kota Malang, Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, di Kota Kediri terdapat masjid bersejarah tentang perjuangan syiar Islam, salah satunya yaitu Masjid Al-Alawi. Meski sudah berumur ratusan tahun, namun bangunan masjid tetap terjaga keasliannya dan sampai sekarang masih digunakan kegiatan ibadah. Masjid Al-Alawi berada di tepi barat Sungai Berantas, kawasan Banjar Melati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jika dilihat dari luar, masjid ini tampak sederhana, seperti pada umumnya masjid. Namun siapa sangka, tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan syiar Islam yang ada di Kediri. Masjid Al-Alawi atau Banjar Melati dikenal sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Kota Kediri. Didirikan oleh Kiai Ahli Maklum yang berasal dari Kalangbret, Tulungagung. Menurut takmir masjid, Kiai Ali Maklum menyusuri Sungai Berantas untuk menjalankan misi dakwah Islam.
Namun saat menyeberangi sungai, ia menemukan tempat yang masih hutan dan memiliki aroma melati. Karena bau harum tersebut, akhirnya ia membangun tempat tinggal di kawasan itu dan mendirikan Masjid Al-Alawi. Meski sudah berusia 450 tahun, namun bangunan masjid sampai saat ini masih terjaga. Bangunan masjid itu memiliki nuansa bangunan Jawa seperti pendopo pada umumnya, yang mempunyai 4 tiang utama dan 8 tiang penyangga. Selain itu, di tengah atap 5 segi 4, terdapat 2 ruas balok kayu yang dihiasi ukiran khas zaman dulu. Ukiran tersebut masih asli dan belum pernah diganti sejak pertama kali masjid ini berdiri. Menurut takmir, Masjid Al-Alawi menjadi cikal bakal berdirinya ponpes besar yang ada di Jawa Timur. Hal itu karena keturunan dari Kiai Ali Maklum merupakan pendiri pondok pesantren besar yang ada di Kediri, seperti Lirboyo, Ponpes Campes, dan Ponpes Patokan. Setelah menemukan tanah itu yang sifatnya wangi, ternyata wanginya itu wangi melati sehingga disebutnya sampai daerahnya disebut Banjar Melati. Sampai membangun namanya karena memang awal niatnya itu untuk syiar agama, sehingga tanah wangi itu digunakan untuk sarana Islam sehingga membangun Masjid Banjar Melati. Hingga kini Masjid Al-Alawi tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan warga sekitar, mulai dari salat berjemaah hingga kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur membagikan santap sahur kepada pengendara ojek online maupun warga yang melakukan ronda. Kegiatan ini juga sekaligus memberi edukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Menjelang waktu sahur, jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur membagikan menu santap sahur bagi pengemudi ojek online, ojol, warga yang masih beraktivitas di jalanan, dan warga yang beronda menjaga keamanan. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang sahur di jalan dan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Khususnya bagi pengemudi ojol, memberikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sosialisasi yang diwarnai dengan pembagian santap sahur ini mampu mengedukasi pengendara, salah satunya pengemudi ojol. Himbauan berkendara, jadi jangan sampai nggak fokus waktu berkendara, apalagi ojol gitu. Sempat kaget nggak tadi? Gimana? Sempat kaget nggak didatangi polisi? Enggak. Terus dapat apa selain itu, Pak? Alhamdulillah dapat nasi buat sahur. Gimana perasaannya? Tadi sempat kaget dapat tiba-tiba didatangi polisi terus dapat? Enggak sih, Pak. Para pengemudi ojol menjadi salah satu target sosialisasi karena mempunyai tingkat resiko tinggi saat menjalankan pekerjaannya. Jadi kami himbau untuk tidak berkendara sambil konsentrasi melihat handphone, karena apabila terpecah di situ konsentrasinya nanti akan mengakibatkan hal-hal yang fatal, akan terjadi kecelakaan lalu lintas atau yang lainnya. Sekaligus kita bagikan makanan sahur untuk teman-teman kita ojol, untuk teman-teman kita yang sedang melaksanakan piket ronda, ataupun orang yang sedang nongkrong, tukang becak, dan lain-lain. Kegiatan ini terus dilakukan selama bulan Ramadan agar memberikan dan menambah tingkat kedisiplinan berlalu lintas, serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. PBSI target 1 gelar All England. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Mempersiapkan pemain secara menyeluruh, PBSI berangkatkan kontingen All England lebih awal untuk aklimatisasi cuaca dan adaptasi. Pebulu tangkis nasional yang akan berlaga di All England akan berangkat lebih awal. Meski turnamen baru dimulai 3 Maret, Putri Kusumawardani dan kawan-kawan berangkat ke Inggris mulai Selasa pagi. Mereka dijadwalkan melakukan sesi aklimatisasi di wilayah Milton Keynes pada 24 hingga 28 Februari. Hal ini bertujuan agar para pemain bisa beradaptasi dengan cuaca di Inggris yang tengah dalam periode musim dingin. Selanjutnya pada 1 Februari pemain akan bergeser ke kota Birmingham untuk persiapan di lokasi pertandingan. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Felicia Pasaribu, menganggap hal ini cukup menguntungkan sebab bisa memaksimalkan performa dan meminimalisir kendala non-teknis. Suatu hal yang bagus ya, kita pertama kali dapat kesempatan aklimatisasi. Menurut saya yang udah dibayangkan yang paling berpengaruh tuh pasti jam tidur, kita bisa lebih lama menyesuaikan, terus juga sama suhu, itu sih yang biasanya paling jadi kendala besar kalau kita sampai baru sehari 2 hari terus langsung main, itu biasanya sih yang sangat mengganggu. Targetkan bawa pulang 1 gelar juara, PBSI kirim 24 atlet ke All England. Ganda putra Fajar Alfian Sohibul Fikri jadi salah satu tumpuan merah putih dalam meraih gelar di turnamen level Super 1000 ini. Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI mengutus 24 atlet untuk tampil di All England. Bisa dibilang Indonesia mengirim full squad di turnamen level 1000 BWF ini. Nama-nama langganan seperti Fajar Alfian Sohibul Fikri, Leo Rolly Karnando Bagas Maulana, serta Putri Kusumawardani dipastikan tampil. Sementara beberapa pemain akan debut di ajang ini. Alwi Farhan dan Raymond Indra Nicholas Joaquin. Dengan target minimal 1 gelar juara, peluang terbesar diyakini di sektor ganda putra. Fajar Alfian Sohibul Fikri yang masing-masing pernah jadi juara bersama pasangan terdahulu akan jadi tumpuan Indonesia di samping Leo Rolly Karnando Bagas Maulana yang merupakan finalis edisi 2025. Fajar Fikri optimistis asa berdiri di podium tertinggi masih ada, kendati peta persaingan ganda putra semakin merata. Ya, selalu ada harapan buat juara di All England, dan yang pasti kami tidak mau terlalu fokus terhadap Kim Seo tapi juga pasangan lain, karena pasangan lain juga sudah rata ya di ganda putra ini. Jadi siapapun lawannya kami pengen menampilkan yang terbaik. Kualitas kapasitas atlet kita tentunya yang kita bisa berharap lebih banyak itu adalah di ganda putra ya. Tapi untuk sektor lain kita mau melihat itu apakah sudah ada progres. Sejak 2016 Indonesia selalu mampu meraih gelar juara di All England. Namun pencapaian ini terhenti pada edisi 2025. Saat itu Leo Bagas kalah di laga puncak dari pasangan Korea Kim Won Ho, Seo Seung Jae. Angga Nurizki, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Dari arena IBL, Satria Muda Bandung raih kemenangan ke-9 dengan permalukan Dewa United Banten. Sementara Pelita Jaya Jakarta tutup paruh pertama IBL dengan sempurna usai tekuk Bogor Hornbills. Laga panas antara tuan rumah Dewa United kontra Satria Muda Bandung hangatkan suasana kota Tangerang pada Sabtu malam. Kedua tim saling berbalas poin hingga kedudukan imbang 71 sama hingga kuarter 3 berakhir. Di kuarter 4, SM mampu keluar dari tekanan lewat tembakan akurat Jordan Ivy Curry yang selesai dengan 19 poin. Sementara Jalen Jones jadi top skor bagi SM dengan catatan 31 poin plus 15 rebound. SM akhirnya sukses membungkus laga dengan kemenangan 92-88. Ini jadi kemenangan ke-9 SM dalam 10 laga IBL. Di laga lain, Pelita Jaya Jakarta menutup laga paruh pertama IBL dengan sempurna. Mendapat perlawanan sengit dari Bogor Hornbills, tertinggal sejak tip off, PJ baru bisa membalikan keadaan pada akhir kuarter 2 35-32.
Namun tim tamu kembali mendominasi dengan 30 poin yang dicetak sepanjang kuarter 3. Tak ingin rekor kemenangannya terhenti, PJ bangkit di kuarter 4. Dimotori Jeff Witty yang mengoleksi triple-double 20 poin plus 14 rebound. Aksi Agassi Guantara dan Amori Archibald di ujung kuarter 4 akhirnya memastikan kemenangan PJ 81-75. Tim Liputan Kompas TV. Inovasi mesin pengering gabah karya mahasiswa akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Memasuki waktu belajar sekolah di bulan Ramadan 2026, pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mulai membagikan makanan bergizi gratis MBG dalam bentuk makanan kering. Diharapkan paket MBG makanan kering ini tetap dapat dikonsumsi siswa saat buka puasa. Salah satu sekolah yang mendapatkan penyaluran MBG makanan kering adalah Madrasah Aliyah Negeri Mankota, Surabaya. Sebanyak 1.212 siswa di madrasah ini mendapat pembagian makanan kering yang dibungkus menggunakan kantong kain. Paket makanan kering tersebut berisikan sebungkus roti, 1 buah apel, dan sebungkus kering tempe. Nantinya, paket MBG makanan kering akan berbeda-beda atau bervariasi setiap harinya. Di Mankota Surabaya ini untuk MBG di bulan Ramadan ini adalah tahun yang kedua. Tahun sebelumnya sudah selama Ramadan biasanya kalau mengacu tahun-tahun sebelumnya ya makanan kering. Jumlahnya 1.212. Artinya untuk 1.212 siswa ya? Iya. Ini bentuknya akan berbeda-beda Pak menunya, kering tapi berbeda-beda. Atau sama semua? Beda-beda. Kita mendapatkan makanan kering ini cocok untuk kita bawa pulang sebagai menu berbuka kita. Ini dapat apa nih? Hari ini dapat apa aja? Hari ini dapat ini Pak, begini ini tempe kering, lalu ada roti dan ada buah Pak, ada apel. Menurut kamu cukup nggak menu ini? Menurut saya cukup sih karena ini sudah ada roti sama tempe untuk menu awal untuk berbuka puasa ini sudah cukup, alhamdulillah. Diharapkan paket MBG makanan kering ini tetap dapat dikonsumsi siswa saat berbuka puasa. Sementara itu, pembagian MBG makanan kering ini akan dilakukan selama bulan puasa Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang berinovasi membuat mesin pengering gabah. Dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan bakar, mesin ini menjadi solusi pengering gabah tanpa terkendala cuaca. Bed dryer adalah mesin pengering gabah karya 4 mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Mesin pengering gabah ini bekerja dengan cara menyalurkan udara panas ke dalam sebuah wadah yang berisi gabah basah. Suhu panas dalam mesin juga dijaga di kisaran 40 hingga 50 derajat Celcius. Udara panas ini dihasilkan dari tungku pembakaran dan ditiup dengan kipas angin. Uniknya dalam proses pembakaran, alat ini menggunakan minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai. Malikul Arifin, salah satu perancang mesin pengering, menjelaskan saat ini mayoritas petani mengandalkan sinar matahari untuk menjemur gabah. Dan hal tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya dengan mesin ini petani bisa mengeringkan gabah meski tanpa sinar matahari. Selain itu, waktu pengeringan gabah juga menjadi lebih singkat, yakni 8 jam untuk 500 kg gabah basah. Kita melihat dari permasalahannya dari petani Pak ya. Awalnya dari petani karena buat pengeringannya juga itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga suhu yang cuaca yang kurang menentu. Jadi kita mengajukan ini Pak, inovasi ini buat landasan awal lah buat pengembangan alat ini juga. Kita mempersingkat waktu penjemuran juga, itu juga kita bisa lebih maksudnya bisa lewatin cuaca gitu Pak, menghindari cuaca buruk gitu. Selain untuk gabah, tidak menutup kemungkinan alat ini bisa digunakan untuk mengeringkan hasil panen lainnya, seperti kopi. Mahasiswa berharap mesin yang mereka buat bisa membantu meningkatkan hasil panen petani. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Saudara, di Kota Kediri terdapat masjid bersejarah tentang perjuangan syiar Islam. Salah satunya yaitu Masjid Al-Alawi. Meski sudah berumur ratusan tahun, namun bangunan masjid tetap terjaga keasliannya dan sampai sekarang masih digunakan kegiatan ibadah. Masjid Al-Alawi berada di tepi barat Sungai Berantas, kawasan Banjar Melati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jika dilihat dari luar, masjid ini tampak sederhana, seperti pada umumnya masjid. Namun siapa sangka tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan syiar Islam yang ada di Kediri. Masjid Al-Alawi atau Banjar Melati dikenal sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Kota Kediri. Didirikan oleh Kiai Ahli Maklum yang berasal dari Kalangbret, Tulungagung. Menurut takmir masjid, Kiai Ahli Maklum menyusuri Sungai Berantas untuk menjalankan misi dakwah Islam. Namun saat menyeberangi sungai, ia menemukan tempat yang masih hutan dan memiliki aroma melati. Karena bau harum tersebut, akhirnya ia membangun tempat tinggal di kawasan itu dan mendirikan Masjid Al-Alawi. Meski sudah berusia 450 tahun, namun bangunan masjid sampai saat ini masih terjaga. Bangunan masjid itu memiliki nuansa bangunan Jawa seperti pendopo pada umumnya, yang mempunyai 4 tiang utama dan 8 tiang penyangga. Selain itu, di tengah atap 5 segi 4, terdapat 2 ruas balok kayu yang dihiasi ukiran khas zaman dulu. Ukiran tersebut masih asli dan belum pernah diganti sejak pertama kali masjid ini berdiri. Menurut takmir, Masjid Al-Alawi menjadi cikal bakal berdirinya ponpes besar yang ada di Jawa Timur. Hal itu karena keturunan dari Kiai Ali Maklum merupakan pendiri pondok pesantren besar yang ada di Kediri, seperti Lirboyo, Ponpes Campes, dan Ponpes Patokan. Setelah menemukan tanah itu yang sifatnya wangi, ternyata wanginya itu wangi melati sehingga disebutnya sampai daerahnya disebut Banjar Melati. Sampai membangun namanya karena memang awal niatnya itu untuk syiar agama, sehingga tanah wangi itu digunakan untuk sarana Islam sehingga membangun Masjid Banjar Melati. Hingga kini Masjid Al-Alawi tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan warga sekitar, mulai dari salat berjemaah hingga kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur membagikan santap sahur kepada pengendara ojek online maupun warga yang melakukan ronda. Kegiatan ini juga sekaligus memberi edukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Menjelang waktu sahur, jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur membagikan menu santap sahur bagi pengemudi ojek online, ojol, warga yang masih beraktivitas di jalanan, dan warga yang beronda menjaga keamanan. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang sahur di jalan dan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Khususnya bagi pengemudi ojol, memberikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sosialisasi yang diwarnai dengan pembagian santap sahur ini mampu mengedukasi pengendara, salah satunya pengemudi ojol. Himbauan berkendara, jadi jangan sampai nggak fokus waktu berkendara, apalagi ojol gitu. Sempat kaget nggak tadi? Gimana? Sempat kaget nggak didatangi polisi? Enggak. Terus dapat apa selain itu, Pak? Alhamdulillah dapat nasi buat sahur. Gimana perasaannya? Tadi sempat kaget dapat tiba-tiba didatangi polisi terus dapat? Enggak sih, Pak. Para pengemudi ojol menjadi salah satu target sosialisasi karena mempunyai tingkat resiko tinggi saat menjalankan pekerjaannya. Jadi kami himbau untuk tidak berkendara sambil konsentrasi melihat handphone, karena apabila terpecah di situ konsentrasinya nanti akan mengakibatkan hal-hal yang fatal, akan terjadi kecelakaan lalu lintas atau yang lainnya. Sekaligus kita bagikan makanan sahur untuk teman-teman kita ojol, untuk teman-teman kita yang sedang melaksanakan piket ronda, ataupun orang yang sedang nongkrong, tukang becak, dan lain-lain.
Kegiatan ini terus dilakukan selama bulan Ramadan agar memberikan dan menambah tingkat kedisiplinan berlalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Manfaatkan lahan tidur untuk budidaya melon akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama. Saudara, dengan memanfaatkan lahan tidur di tengah kawasan perumahan, 2 orang mahasiswi membudidayakan melon dengan sistem hidroponik. Melon jenis Golden Kinanti yang ditanam ini memiliki peminat yang tinggi di masyarakat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara, untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen, terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Di lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi di dalam kawasan perumahan Saujajar ini, 2 orang mahasiswi Universitas Brawijaya Malang mengembangkan melon dengan sistem hidroponik. Melon yang dibudidayakan adalah melon jenis Golden Kinanti. Pemilihan melon jenis Golden Kinanti ini menurut mereka karena melon jenis ini memiliki sejumlah kelebihan. Selain rasanya yang manis, perawatan melon ini juga lebih mudah. Sistem hidroponik yang dipilih juga sebagai perbandingan dengan sistem tanam konvensional. Dari 500 pohon yang ditanam, Dwi bisa menghasilkan 7 kuintal melon dalam sekali panen. Melon ini biasanya langsung diambil oleh para pemasok dan pembeli yang datang dan ingin merasakan petik buah melon. Kalau ini kebetulan, karena ini kan saya tanam untuk kebutuhan skripsi saya sama rekan saya ini. Jadi saya memilih hidroponik ini untuk membandingkan bagaimana hasil melon yang ditanam secara hidroponik dengan melon yang ditanam di lapang atau di panang atau di lahan seperti itu. Manisnya mungkin lebih manis daripada varietas yang lain. Yang paling dominan itu karena dia ini banyak peminatnya di kalangan pasar, di kalangan masyarakat. Sementara itu menurut Fomrozi, salah satu pemasok melon mengaku melon jenis Golden Kinanti ini banyak disukai masyarakat. Meski dengan harga jual di atas melon biasa. Namun melon jenis ini memiliki pasar tersendiri. Ini 1 manis, 2 renyah, terus tahan lama. Ini mulai panen mungkin sampai 1 minggu masih kuat ini. Lebih dari 10 hari masih keras ini. Terus ya itu kelebihannya kita manis. Disukai konsumen itu Pak ya? Betul. Terus warnanya juga lebih tertarik gitu. Dengan harga jual Rp20.000 hingga Rp23.000 per kilogram, melon jenis Golden Kinanti yang dibudidayakan mahasiswi ini memiliki peluang yang masih terbuka lebar. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.